Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan servis atau perbaikan powerbank yang sudah saya upload juga. Cara bongkar casingnya atau cara membuka casing powerbank Vivan sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan disimak videonya ya teman-teman. Ini saya akan lanjutkan untuk proses perbaikannya atau cara memperbaikinya powerbank Vivan yang rusaknya nggak mau dicas. Ketika di charger atau di cas itu nggak ngisi ya teman, nggak mengisi baterainya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang cuma kedip-kedip aja, kadang-kadang malah nggak masuk sama sekali chargernya. Jadi di charger baterainya tetap kosong. Terus katanya yang punya itu ini slot USB nya, ini soket USB ke HP atau untuk chargernya. Output charger dari powerbank ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak teman-teman ya. Jadi kadang-kadang cuma kedip-kedip aja, nggak mau penuh itu. Oke, ini saya yang pertama harus bongkar dulu casingnya ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan disimak di channel YouTube Hans Elektronik. Terus ini kita bongkar dulu, kita copot. Oke, saya zoom aja. Oke, bentar biar fokus, autofokus aja. Oke, bentar biar autofokus. Nah, oke, udah fokus teman-teman ya. Jadi pertama harus bongkar ini dulu teman-teman ya. Harus bongkar kit atau rangkaian modul powerbanknya ini, modul chargernya. Di sini ada dua slot output tegangan untuk chargernya. Di sini ada slot micro USB untuk charger powerbanknya. Ada tombolnya juga nih, tombol on off. Nah oke, setelah dibongkar ini kita lepas dulu salah satu kabelnya teman-teman ya. Oke, setelah dibongkar ini kan ada dua kabel, menuju ke baterai atau dari baterai ke modul, ada dua kabel. Ada dua kabel, satu merah atau hitam, atau kabel mungkin di powerbank lain kabelnya beda-beda ya. Yang penting ada kabel plus dan negatif, positif negatif dari baterai ke modul. Ini pertama kita lepas dulu, kita coba lepas salah satu kabelnya, plus min positif atau negatif dilepas, salah satunya nggak apa-apa, dan dua-duanya juga nggak apa-apa. Kita dapatkan dulu si modul powerbanknya ini biar dia nge-refresh dulu ya teman, atau nge-refresh lah, apa ya, restart bukan sistem ya, karena nggak ada sistem ya, kayak sistem chargernya lah. Ini kan ada IC seperti prosesornya ya, bukan prosesor ini ada banyak IC. Di sini ada IC regulator, charger, IC power untuk charger powerbank, ada IC stabilizer juga, ada IC untuk step up nya, ada IC step up untuk charger HP-nya, output chargernya. Juga ada otomatisnya di sini tengah ini, IC utama ini yang memproses semua perintah di powerbank-nya. Otomatis charger, kalau penuh dia smart charging lah, seperti bisa memutuskan arus lah ketika penuh itu bisa, kayaknya itu bisa ya. Oke, saya nggak akan membahas terlalu dalam tentang IC-nya. Yang penting ini powerbank-nya bisa nyala, atau yang punya. Ini juga ada sensor. Ini biar fokus dulu kameranya. Kameranya butuh sini, biar fokus dulu. Kameranya kamera jelek. Nah, ini di sini ada kawat, seperti kawat jumper, kawat tembaga. Ini untuk sensor suhu teman-teman ya, untuk termostat atau sensor suhu dari baterainya. Kalau baterainya overhead, terlalu panas, suhunya melebihi suhu yang ditentukan oleh IC-nya ini, maka powerbank akan otomatis mati sendiri, akan restart seperti Protect.
baterai dan juga IC-nya biar nggak terlalu overload, terlalu overhead. Dia akan proses mati lagi, akan mati dan nanti akan nyala lagi setelah suhunya turun, suhunya normal stabil. Setelah dilepas kabelnya, karena ini tadi perkiraan saya, dugaan saya, kalau rusak seperti itu tuh ada solderan yang kendor. Pertama ada solderan yang kendor, komponen kaki-kaki komponen itu kadang kendor solderannya, limahnya itu kendor karena kena panas dari pemakaian, mungkin dari chargernya panas, terus akhirnya komponen-komponennya overhead, terus kaki-kakinya kendor solderannya. Itu kemungkinan pertama itu ya. Terus yang kedua mungkin ada kabel yang korosi, mungkin kabelnya, kabel dari baterai itu bisa juga disebabkan ya kan. Jadi tegangan yang masuk ke modul powerbanknya ini enggak stabil, akhirnya IC-nya mendeteksi adanya drop kontak atau drop tegangan yang masuk ke powerbank gara-gara kabel korosi atau gara-gara kabel bermasalah ya. Jadi kabelnya jangan dianggap sepele, walaupun secara fisik dilihat masih bagus, tapi katanya setelah diukur masuk sini ternyata ngedrop tegangannya. Oke, yang kemungkinan pertama itu, ataupun kemungkinan kedua itu ada elko, kapasitor elko ya, ada yang nilainya sudah nggak sesuai nilai yang aslinya ya, sudah nilainya itu apa ya, bukan molor sih, kalau molor kan resistor ya, nilainya sudah berkurang. Nah, elko-nya itu ada kapasitor non polar. Kapasitor non polar itu yang saya zoom dulu. Oke, kapasitor non polar itu yang seperti ini. Penerangannya kurang. Kapasitor non polar itu yang ini, kapasitor non polar ya, kayak sekali. Nah, itu biasanya ada salah satu kapasitor ataupun beberapa kapasitor yang short ya, konslet. Jadi tegangan yang masuk tuh terganggu akibat ada kapasitor yang short. Mungkin di output IC, output drivernya itu ada kapasitor yang short, menyebabkan powerbanknya jadi error ya, nggak mau berfungsi normal. Itu kemungkinan kedua, ada kapasitor yang short. Kemudian ketiga ada resistor yang molor nilainya, atau ada resistor fuse. Ini ada resistor fuse di sini. Contohnya ini. Oke, saya sorot menggunakan HP. Contohnya aja ini, bro, teman-teman. Ada resistor fuse di sini. Nah, ini resistor fuse tegangan min, kayaknya kalau nggak salah ya. Oke, ini ada resistor fuse, resistor tapi fungsinya untuk seperti sekring ya, pengaman. Ada yang putus biasanya, menyebabkan powerbanknya juga nggak bisa berfungsi normal. Oke, mungkin kemungkinan sih itu teman, nggak sampai ke IC-nya ya, karena kalau powerbank masih baru, powerbank pemakainya itu bener, pemakainya itu nggak salah atau nggak salah pakainya, itu IC-nya tetap aman, si IC drivernya ini tetap aman ya. Biasanya rusak itu cuma itu resistor molor atau solderan kendor ataupun kapasitor yang short. Kemungkinan keempat mungkin baterainya, si baterai powerbank ini 18650 atau 1860 ya, 18650 itu baterainya mungkin sudah ngedrop, alias baterainya udah soak temennya, udah ngedrop tegangannya itu. Kalau baterainya ngedrop harus dilepas dulu ininya, kabelnya tadi udah dilepas ya, saya lepas saja kabel positifnya yang ke modul. Ini saya charger dulu baterainya, saya charger menggunakan adaptor. Di sini saya menggunakan adaptor tuh. Ini apa, si baterai ini saya suntik tegangan ya, saya charger atau saya suntik tegangan, tegangannya itu 3,5. Oke, biar fokus. Oke, 3,5 volt.
masih 3,5, berarti kan ini tegangan aslinya 3,7 atau 3,8 ya, sekitar tegangan normal stabilnya. Ini 3,5, berarti ada drop sedikit ya. Saya charger dulu pakai 2 ampere. Ini yang penting ini dilepas dulu teman ya, dilepas kabel ke modulnya. Saya charger langsung ke baterainya untuk mengecek baterainya apakah masih bagus. Ini kayaknya masih bagus karena masih 3,5. Saya charger aja sekitar 2 jaman si baterainya langsung ya, enggak. Jadi saya charger baterainya ini enggak lewat modul. Biasanya kan kalau charger lewat sini soket slot micro USB-nya, ini saya langsungkan ke charger ke baterainya. Jadi tegangannya itu saya suntikkan langsung ke baterainya langsung, enggak lewat modul ya. Oke. Setelah itu coba kita cek dulu tegangan baterainya atau suplai tegangan dari baterai apakah normal. Semoga baterainya masih bagus teman-teman ya. Kalau kuncinya powerbank itu baterainya bagus, semua juga ikut normal. Coba saya cek tegangannya. Ini negatif, ini positif. Terukur oke, saya rendahkan skalanya. Terukur tegangan 3,4 teman. Di digital sini 3,5. Ya, di sini di tester 3,4. Ya sedikit toleransi lah, karena alat ukur kan juga beda-beda ketelitiannya. Oke, 3,4 tuh masih normal lah, baterainya masih bagus. Saya coba dulu untuk chargernya 3,5, saya tunggu sampai 4, sekitar 4 voltan nanti, biar baterainya juga awet teman ya. Saya charger langsung ke sini aja. Untuk masalah modulnya, ini setelah saya cek lagi, ternyata ada sedikit kejanggalan. Bukan kejanggalan, mungkin ini penyebabnya teman, ini nggak bisa dicas. Saya sorot lagi, saya zoom. Oke, saya zoom dulu biar autofokus saja. Oke ya, udah jelas. Setelah saya amati lagi, saya cek lagi, itu di sini di slot atau bukan slot sih, slot tuh slot kartu. Ini soket USB mikronya, soket untuk charger powerbanknya itu di sini ada jalur dari kakinya, ada jalur dari kaki soketnya ini menuju ke sini, ke ini ya, ke transistor ini. Ini mungkin IC atau transistor ya, nggak begitu jelas. Ini masuk ke sini, ke IC regulatornya yang ada di bawah sana ya, dan masuk ke elko ini juga. Ini elko ini untuk ini tuh step up ya. Di sini saya lihat itu jalurnya putus teman ya, tapi nggak begitu kelihatan di kamera. Kalau saya lihat secara langsung, ini jalurnya dari soket charger ini jalurnya putus, jalurnya mengelupas ya, korosi, tapi nggak begitu terlihat di kamera. Ini jalurnya lepas teman-teman, jalurnya lepas atau mengelupas. Oke, mungkin ini penyebabnya powerbank yang nggak bisa di charger. Untuk chargernya kadang bisa kadang enggak, karena jalurnya mengelupas. Jadi ketika ditancapkan kabel cas, kabel data cas itu si soketnya ini akan terangkat seperti ini, akan terangkat ya. Ini goyang kendor ya teman ya, ini soketnya goyang kendor. Jadi lama kelamaan si jalur PCB nya ini enggak kuat nahan guncangannya dari kabel data yang ditancapkan. Akhirnya jalurnya mengelupas, nggak kuat ya, ini mengelupas, ini korosi alias putus. Oke, saya akan coba sambung dulu si jalurnya tadi, sambung aja. Semoga aja setelah saya sambung dan saya solder ulang, powerbanknya langsung jos normal ya. Oke, saya akan juga saya solder ulang pakai blower, solder blower ya, solder uap. Si IC nya ini, pokoknya modul powerbank ini saya akan solder ulang semuanya biar lebih maksimal hasilnya, lebih jos ya.
Oke, saya solder dulu teman-teman. Saya solder dulu pakai solder uap. Oke, semoga langsung jos. Nanti tinggal kita lihat hasilnya seperti apa. Oke sih teman-teman, ini sudah powerbanknya sudah selesai saya perbaiki. Singkat cerita, tadi saya solder ulang di bagian modul powerbanknya ini, modul step up dan modul charger powerbanknya ini. Saya solder ulang pakai solder uap, solder blower ya. Tuh. Terus ini tadi saya tambahkan elko di sini. Coba saya zoom dulu. Bentar, saya fokuskan dulu teman, biar autofokus aja. Autofokus, ayo. Nah, sip. Oke, ini ada dilihat ya. Saya tambahkan elko, kapasitor elektrolit di bagian output powerbank ya, output charger powerbank ini, soket ini. Nah, tuh, bentar biar autofokus saja. Oke, udah fokus. Tambahkan elko positif dengan positif. Ini kaki positif ada di sebelah kanan karena dibalik dari sebelah kanan ya. Kalau seperti ini dari sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini positif masuk ke positif elko, dan di sebelah sini negatif masuk ke negatif elko juga. Dan tadi saya katakan tadi di bagian soket chargernya, soket charger powerbank inputnya ini, itu tadi saya solder juga, saya lepas dulu si soketnya ini, terus jalurnya saya perbaiki. Tuh, nggak begitu jelas soket jalur PCB menuju soketnya ini, itu saya perbaiki, saya kerok lagi, saya kerik pakai cutter ya. Terus ditambahkan tenol tuh, di situ udah sedikit tenol, kecil banget teman-teman, nggak kelihatan saking kecilnya, kaki soketnya itu kecil banget, nggak kelihatan. Harus pakai, kalau pakai dilihat langsung dia kelihatan, tapi kalau di kamera mungkin nggak begitu jelas ya. Oke, ini sudah bisa di charger. Coba saya coba ditancapkan dulu kabel data atau kabel input chargernya. Ini input micro USB. Micro USB teman-teman, coba saya tancapkan. Wah, agak susah. Oke, bismillah. Oke, bisa dilihat tuh udah nyala, lampu udah berkedip-kedip tuh, ada di bawah soket lampunya, lampu indikatornya. Nah itu ya, udah berkedip-kedip. Saya lepas lagi chargernya, saya tancapkan lagi. Nah oke, sudah ngisi teman-teman. Sebelumnya kan nggak ngisi ya teman-teman, mungkin ya sebelumnya tegangan input dari kabel ini nggak masuk sehingga lampunya nggak bisa nyala mungkin. Coba saya juga akan mengecek tegangannya, tegangan output untuk charger baterai. Ini saya cek berapa tegangannya, coba. Oke, 3,3 ya, normal. Nih 3,3 volt DC, 3,48, 3,5 sudah normal baterainya masih bagus. Coba kita testing untuk charger HP ya, untuk ngecas HP atau untuk menghidupkan speaker Bluetooth, speaker aktif ini. Coba nih saya pakai speaker kecil untuk ngecek tegangan outputnya. Harusnya nyala, bentar. Ya di atas dulu. Oke, nyala tadi. Oke, nyala bro. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sip.
Oke, speaker aktif juga sudah nyala. Saya tancapkan pakai ini, power bank. Oke, nyala ya. Oke, nyala. Coba saya testing. Saya tes pakai HP untuk ngecas HP. Agak ribet teman, maaf ya, agak ribet. Saya tancapkan untuk ngecas HP ya. Apakah mau ngecas ya? Semoga aja langsung bisa. Oke, di sini. Oke, ngecas teman-teman. Biar fokus dulu kameranya. Oke, ngecas ya. Tuh. Ada logo charging. Nah, ini mengisi. Oke. Sudah bisa, sudah normal. Alhamdulillah. Oke, ini tinggal saya bungkus saja. Sudah normal kan teman-teman? Kita cek lagi apakah ada solderan yang kendor. Tadi saya tambahkan elko ya di sini outputnya untuk biar stabil tegangannya, biar lebih awet modulnya. Jadi kesimpulan kerusakan powerbank ini tadi, yang pertama solderannya kendor, yang kedua jalur input charger ke powerbank ini putus jalurnya alias korosi, jalurnya mengelupas, akhirnya tegangannya kadang bisa kadang enggak untuk cas powerbanknya ya. Terus saya tambahkan elko ini tadi tujuannya biar stabil tegangannya. Oke, langsung aja saya bungkus kembali. Ini seperti video sebelumnya, mengembalikan ini dimasukkan seperti ini ya. Wah, kita ada lambarannya bro. Ini jangan sampai lupa memasang tutupnya. Kalau sampai lupa bisa konslet nanti tegangannya. Oke, saya pasang dulu ini. Oke, pelindung isolatornya sudah dipasang, langsung kita pasang bodinya. Sip. Sip bro, mantap. Coba. Oke, indikator udah nyala ya, kita tinggal pasang nih. Jangan sampai lupa dipasang. Clear bro. Nah, masangnya pun gampang-gampang susah. Oke, sudah kita pasang skrupnya. Oke, nanti aja tinggal saya pasang skrup ya, mempersingkat waktu. Udah jadi. Tuh, udah nyala. Ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Bila saya ada salah-salah kata, salah pengucapan, ataupun ada yang salah dalam saya menyampaikan informasi, silahkan dikoreksi teman-teman ya. Silahkan, kalau jika ada kesalahan silahkan dikoreksi, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman, diklik tombol subscribe di bawah video, klik tombol merah tulisannya subscribe di bawah video, diklik sampai warnanya berubah jadi abu-abu, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video baru saya. Klik subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis, tis dulur. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.